Swastiastu, semangat pagi anak-anak ibu, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Welcome to back my channel Niputu Wilyawati dalam proses pembelajaran daring atau online khusus di pelajar Bahasa Indonesia kelas 12. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas kisi-kisi soal UASP, yaitu ujian akhir satuan pendidikan. Nah, minggu lalu itu sudah ibu ajarkan beberapa contoh soal beserta kunci jawabannya, dan sekarang kita lanjut ke contoh soal yang pertemuan keempat. Ya, apa saja contoh-contoh soalnya serta penyelesaiannya atau pembahasannya? Jangan lupa selalu kunjungi channel Ibu Niputu Wilyawati dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media lainnya. Terima kasih. Nah, untuk soal pertama, untuk pertemuan hari ini, cermatilah teks di bawah ini. Nah, di sini sudah ada dua teks. Ya, di sini sudah ada dua teks, yaitu teks pertama, yaitu anak-anak jalanan berseliweran di tengah kemacetan lalu lintas Jakarta sudah menjadi pemandangan yang biasa bagi kita. Kondisi ini bak potret Indonesia secara keseluruhan. Seharusnya anak-anak usia dini ini belajar duduk di bangku sekolah, namun entah mengapa demi mencari nafkah anak-anak ini rela turun ke jalanan. Nah, kemudian kita lanjut ke teks 2. Siang itu daerah Simpang 4 Jatinegara, Jakarta Timur panas terik. Tampak seorang anak lelaki berusia 8 tahun tengah asyik menyanyi sambil menepuk-nepuk tangan di sisi sebuah mobil. Tidak jelas syair lagu apa yang keluar dari mulutnya. Setelah bernyanyi beberapa bait, tangannya menadah pertanda meminta uang. Nah, nanti pada saat ujian sekolah atau ujian, nanti kalian menemukan soal seperti ini atau dua teks ini, pasti nanti kemungkinan soalnya itu kalian disuruh untuk mencari persamaan teks ini atau perbedaan teks ini gitu ya, kemungkinan dua, perbedaan dan persamaan. Nah, misalnya tanya persamaan, di sini kita melihat ada anak-anak. Mohon maaf ya, di sini sudah ada anak-anak juga. Di sini ada anak-anak laki-laki berusia 8. Kemudian di sini potret Indonesia secara keseluruhan. Seharusnya anak-anak usia dini belajar dan duduk di bangku sekolah. Nih ya, duduk di bangku sekolah. Nah, ini dia. Entah mengapa demi mencari nafkah anak-anak ini rela turun ke jalanan. Nah, di sini ada kata turun ke jalanan. Termasuk juga ini, yaitu pertanda meminta uang. Ini dia, meminta uang. Nah, sekarang kita lanjut soalnya. Apakah soalnya? Nah, dari teks tadi yang dijadikan pertanyaan itu adalah persamaan isi kedua teks tersebut adalah. Nah, jadi di sini ada pilihan A, optionnya sampai E. Nah, setelah kita cermati kedua teks itu, teks 1 dan 2, pertama misalnya, sama-sama memuat tentang anak-anak yang senang hidup di jalanan. Bukan berarti senang hidup di jalanan ya. Kemudian yang B, sama-sama memuat tentang kehidupan anak-anak di jalanan mencari nafkah. Oke, kita skip dulu karena memang ini benar. Kemudian yang C masuk akal maksudnya. Ya, kemudian yang poin C, sama-sama memuat tentang anak-anak yang belajar hidup di jalanan. Bukan belajar hidup di jalanan, bukan. Kemudian sama-sama memuat tentang anak-anak yang menyalurkan hobi menyanyi di jalanan. Bukan. Ini salah ini, bukan menyalurkan hobi menyanyi gitu. Kemudian poin E, sama-sama memuat tentang anak-anak kekurangan kasih sayang orang tua. Nah, ini yang kemungkinan jawabannya itu adalah yang poin B dan poin E. Nah, silakan dipilih. Yang poin B itu sama-sama memuat tentang kehidupan anak-anak di jalanan mencari nafkah. Sama-sama memuat tentang anak-anak kekurangan kasih sayang orang tua. Nah, bisa ini di sini dilihat. Yang manakah persamaannya? Jadi di sana sebenarnya sama-sama yaitu memuat tentang anak-anak yang di jalanan yaitu mencari nafkah. Nafkahnya itu yang yang teks 2 itu ada
menjadi pengamen gitu ya. Kemudian yang kedua itu seharusnya duduk di bangku sekolah. Jadi harus masih di jalanan menjadi pengemis gitu. Jadi ini jawabannya adalah poin B. Next. Kemudian bacalah kutipan novel berikut. Nah, di sini soal nomor 2 mengenai tentang novel. Ia tak peduli dengan segala cemoohan. Ia ingin menjadi aktor, tak bisa diganggu-gugat, cita-cita adalah doa. Dan begitulah nasihat bijak dari Sahara. Kalau Tuhan mengabulkan doamu, dapatkah kau bayangkan apa jadinya dunia perfilman Indonesia? Nah, ini Ibu ambil dari penggalan teks novel Laskar Pelangi yang diciptakan oleh Andrea Hirata. Nah, jadi di sini jika kalian menemukan sepenggal novel, baik itu dalam satu paragraf atau 2 paragraf, pasti di sini akan ditanyakan mungkin unsur intrinsik, bahkan kemungkinan juga bisa unsur ekstrinsik gitu ya. Kalau misalnya sepenggal seperti ini, kemungkinan akan ditanyakan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik apa yang terkandung dalam penggalan novel ini? Jadi di sini kalian bisa lihat, ia ingin menjadi aktor, tak bisa diganggu, cita-cita adalah doa. Nah, ini bisa tanda kutip nih, bisa dijadikan kata kunci, cita-cita adalah doa. Dan begitu nasihat bijak dari Sahara. Kalau Tuhan, Tuhan mengabulkan doamu, dapatkah kau bayangkan apa jadinya dunia perfilman Indonesia? Nah, next, apakah pertanyaannya? Kita lihat. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertanyaan kedua, yaitu ternyata yang ditanyakan unsur ekstrinsik berupa nilai-nilai yang dominan dalam penggalan novel tersebut adalah. Nah, di sini ada pilihan A sampai E, itu ada budaya, pendidikan, agama, adat, atau E, nasionalis. Nah, jadi sudah jelas di sana yang Ibu garis bawahi tadi itu adalah lebih ke agama. Jadi jawabannya yang soal nomor 2 ini adalah C. Ya, C jawabannya. Jadi lebih ke agama. Kalau budaya bukan, pendidikan tidak ada, adat tidak, nasionalis apalagi tidak. Oke, lanjut. Nah, baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini, pembahasan soal atau contoh-contoh soal yang akan nanti muncul pada UASP, yaitu contohnya soal-soal seperti tadi, mungkin pertanyaannya juga seputar itu, ditanya unsur ekstrinsik dalam novel, kemudian ditanyakan jenis-jenis ide pokok seperti pembahasan minggu lalu, hanya saja nanti novelnya dibedakan gitu ya. Jadi asalkan kalian sudah punya trik untuk menjawab, pasti bisa, jawabannya itu pasti benar gitu. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pembahasan soal hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Salam semangat selalu dari Ibu dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media lainnya. Terima kasih.